Bismillahirrahmanirrahim. Penanaman pertama pohon rambutan Markona. Bukan Markona. Rabiah. Iya, ini penanaman pertama rambutan Rabiah di lahan sayur perhutani. Sing ikut sih, Pak. Sing ikut sih. Semangat. Semangat lagi. Pagi luar biasa. Berat nih. Iya, sudah condong ke barat. Karena dari Pekalongan ke arah barat, kita itu harus ingat tempat kita sujud. Bukan harus doyong-doyong, miring-miring ke barat, tapi itu hanya simbol dari kita kembali kepada Tuhan. Nah, kita beralih pada nanti aja bisa selalu tahu ya. Kenapa harus diikat pada akhirnya? Ini berfungsi untuk menyanggah supaya jangan dengek-dengek bila kena angin. Iya. Tetap goyang, enggak goyang kanan kiri, kokoh sampai nanti menjadi tumbuh pohonnya rindang. Oke, lanjut. Nah, lanjut pada ini penanaman kedua sama Rabiah juga, bukan Markona. Ini secara SOP, kedalaman dan semuanya sudah diatur. 50. 1 meter nih. 1 meter. 1 meter. Ini ada satu yel-yel ya. Cintailah alam seperti mencintai diri sendiri. Sayangilah pohon seperti menyayangi diri sendiri. Dan jangan pernah cinta atau suka dengan istri tetangga. Bar. Jangan suka istri tetangga, Pak Mantri. Iya, siap. Boleh lor. Tarik. Berat nih.
Ini kotoran kambing, bukan kotoran manusia ya. Sebab kalau kotoran manusia, manusia sendiri juga nggak suka baunya. Nah, ini wajib dipupuk biar tumbuh kembangnya maksimal. Diperkirakan mungkin 1,5 tahun bisa berbuah. Karena ini juga bibitnya itu bibit yang luar biasa. Harganya kisaran 200 ke atas, yang super. Semangat. Semangat. Tuhan semangat. Semangat. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Bayu Nugroho selaku KPH ADM KPH Tuban yang memberikan izin pengelola untuk ditanami sayuran sebagai ladang edukasi. Mudah-mudahan apa yang panjenengan berikan kepada kami menjadi amal ibadah dan penolong kelak di hari Yaumul Hisab. Lahan sayur ini pengembangan dari inovasi supaya inovasi kita tidak macet atau mogok di situ. Terus berkembang, nggak ada muncul ide-ide atau inovasi-inovasi baru yang terus berkesinambungan. Gambar rambutan. Intinya mana, Bik? Apa, Bik? Nah, yang ini jenis rambutan binjai. Rambutan ini biarpun kecil dia itu apa ya, kalau kecil-kecil tapi cabai rawit. Dia akan berbuah banyak, rindang, dan berbuah manis. Pemirsa, inilah buah binjai. Kenapa aku pilih buah yang berbeda? Karena ingin menguji mana yang lebih cantik dan lebih manis. Tapi selain kami butuh untuk oksigennya supaya rindang, kami juga butuh jariah untuk para codot supaya jangan berkeliaran kemana-mana, hingga dia bisa memakan buah dari pohon rambutan binjai. Dan ada juga beberapa pohon sawo yang kesukaannya para codot. Oke, semoga apa yang kami lakukan pada hari ini bisa membawa berkah bukan saja untuk manusia tapi juga untuk hewan, alam, dan semua yang ada di muka bumi ini. Tali rapianya, Pak. Mari kita gerakan untuk peduli dengan lingkungan, peduli dengan alam, peduli dengan binatang. Kalau misalnya manusia saja butuh rumah, apalagi binatang yang tidak bisa ngontrak. Kalau manusia bisa kita cari perumahan nyicil, tapi untuk binatang sungguh sangat sadis, tidak ada perumahan nyicil untuk binatang. Maka dari itu kita selaku manusia yang peduli terhadap sesama makhluk, coba berikan
mereka tempat-tempat hidup, rumah-rumah yang indah untuk mereka berupa pepohonan atau semacam lokasi yang dikhususkan untuk hewan-hewan. Dan kita juga sebagai makhluk hidup bukan saja peduli sama manusia untuk saling memberi makanan, tapi kita juga penting memberi untuk hewan. Baik itu cacing, burung, codot, terus ada lagi yang kayak itu apa? Biawak. Itu juga perlu bagi kita. Dan sesungguhnya ibadah yang paling afdol adalah ibadah yang tidak pernah berharap balasan, yaitu berbagi dengan binatang. Karena binatang nggak mungkin ngasih kita nasi gulai atau sate. Mereka hanya bisa menerima. Kalau kita berbagi dengan manusia, itu hal yang biasa. Karena kita memberi sesuatu yang baik, pasti akan dibalas dengan baik. Dan kalau misalnya kita manusia sudah berbuat baik, tapi manusia lain tetap nggak baik, berarti itu bukan manusia. Jadi terserah mau dibilang apa. Nah, ini penanaman yang keempat dari rambutan binjai yang dilakukan oleh Edi Purwono MMS dan Mr. Fauzan ahli dari paranya ahli SI segala ISO. Dua orang ini orang yang sangat super luar biasa. Karena bukan saja peduli dengan istri tetangga, tapi peduli dengan lingkungan dan hewannya. Tapi kedua-duanya itu sangat takut dengan kedua istrinya. Takut banget, takut dicakar. Lihat guys, ini binjai, bukan sembarang binjai guys. Binjai ini kalau disentuh langsung tumbuh. Super luar biasa guys. Ini Mr. Fauzan belinya di luar Panceng guys. Mudah-mudahan 1 tahun kemudian kita bisa panen dan merasakan manisnya dari rambutan ini manen. Dan ini bagaimana tanggapannya Bapak Edi Purwono dengan aktivitas sore ini? Alhamdulillah, dengan tanggapan saya sebagai RPH Panceng ini, saya berkeyakinan bahwa menurut kiai saya, arum pasti berdua, termasuk itu dalam arti kerusakan di daratan maupun di lautan adalah akibat dari ulah manusia. Maka kita sebagai generasi penerus bangsa atau bumi harus untuk jariah alam yang ada disampaikan di Al-Quran pasal 42 seperti itu. Iya, sip. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Nah, bagaimana tanggapan dengan Mr. MMS dari Mas Fauzan Rahmat? Alhamdulillah, mangap-mangap maculnya. Luar biasa. Sudah tidak bisa komentar ya. Sudah bisa komentar, sudah nggak bisa bicara lagi. Yang penting happy. Dilakukan dengan happy. Karena ini yang nanam ini kebetulan seh ya. Saya sudah Syekh Kulon. Kalau Mas Fauzan adalah Syekh Pojok Kulon. Oh, bukan setan toh, Pak? Enggak, ya cuma dibilang. Oh, tak kirain setan. Ya, kalau saya itu Syekh Kulon, kalau Mas Fauzan Syekh
kidul. Kidul kulon. Oh, iya. Sudah, mantap. Nah, sudah Masih ada sekarang dua. empat pohon sudah ditanam. Sekarang ada tinggal 2, yaitu ini pohon sawo mentimun. Ini yang Kenapa dipilih sawo mentimun? Itu lebih baik daripada sawo kecik karena kasihan codotnya. Kalau makan sawo kecik terlalu kecil pegel. Untunya pegel, jadi ya tak pilih yang agak besar. Ini sawo ini sering dikasih oleh Mbak. Oh, ini bukan sawo timun, Ya, ternyata sawo sawo jumbo. Sawo jumbo ini yang Ini sering dikasih ya. saudara. Jumbo. Nah, Ini yang sawo dikasih sama jumbo. Mbak Yai Gofur. Tanamlah sawo untuk jariah. Mau satwa-satwa yang ada di bumi ini, di tempat di daerah sini, satwa seperti satwa burung, codot dan sebagainya itu hidupnya adalah dari ini. Kita sebagai manusia harus jariah tentang jariah-jariah yang bisa dinikmati oleh codot dan sebagainya. Iya, sip. Yang penting jangan jariah hati loh, Pak. Tapi nanti yang makan ini bukan codot semua ya. Karena nanti saya juga ikut makan kalau matang buahnya. Kita gini, Ini sudah berbunga ya, sudah berbunga. Semoga apa yang kita nantikan ini nanti Amin. bisa cepat besar. Nah, ini sudah berbunga teman-teman. Oh iya. Karena ini buahnya bibitnya dipilih dari yang super. Amin. Iya, berarti sekali tanam langsung berbuah. Langsung berbuah. Nah, Gak pakai lama. Coba oh iya. jenengan itu, Bapak siapa itu? Bapak apa siapa? Sekong weh. Sekong itu, coba kamu ke sana narasumbernya. Nah, ini sudah dibuka sawonya. Nah, teman-teman, sekarang itu sudah mulai ditimbun dengan pupuk dan tanah. Dan alhamdulillah sekali tanah di sini termasuk tanah yang sangat subur karena banyak sekali humus-humus dari daun jati yang pada awalnya. Jadi gembur. Tanahnya itu empuk. Nah, ini mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini bisa diikuti oleh para bapak-bapak dan ibu-ibu yang lainnya. Karena jika kepedulian meningkat, maka bumi kita akan segera hijau. Pentingnya menghijaukan bumi bukan saja untuk manusia, tapi untuk alam juga. Ini pemirsa, buahnya sudah banyak. Sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, banyak sekali. Mudah-mudahan saja untuk tahun depan bisa panen. Amin. Bisa kita nikmati dari sawo jumbo. Yang namanya jumbo mungkin bisa saja sebesar panci ya guys ya. Sudah selesai, ini penanaman sawo jumbo. Dan ini yang terakhir, inilah yang aku bilang tadi, sawo mentimun. Nah, ini kenapa saya pilih mentimun, karena mentimun itu lebih agak besaran ya dibanding sawo kecik. Kasihan nanti kalau sawo kecik codotnya nggak kenyang-kenyang, walaupun makan banyak giginya bisa pegel. Kalau sawo mentimun setidaknya makan sak truk sudah atop. Nah, ini juga sama pemirsa, ketika ditanam sudah dalam keadaan berbunga, jadi tidak butuh waktu yang agak lama akan berbuah.
condongnya ke arah barat. Ya. Nah, kita ini berada di lokasi belakang rumah dinas perhutani KRPH Panceng yang keluasannya 0,3 dengan rencana pengembangan dari inovasi Perhutani Award 2022-2023 untuk lahan edukasi yang bisa digunakan untuk anak TK, SD, SMP, dan akan bersambung dengan hutan Mauni yang bisa dijadikan sebagai lahan diklat atau kegiatan pramuka atau kegiatan-kegiatan untuk Karang Taruna bisa dilakukan di sini. Super sekali, semoga kami bisa mengelolanya dengan baik dan hak kelola Pak Saudara Mr. Fauzan Rohmat Fauzan, asli dari Gampeng, sebagai aktivis lingkungan juga, sebagai tukang pacul, dia juga dosen juga, ngajar juga di SMK, menerima magang juga. Pokoknya dia itu rangkep-rangkep, nah guys. Iya, SMI ya, segala macam ISO, SSI juga dia pegang. Pokoknya semua gelar dia punya, rangkep itu. Kalau saya SMS. Nah ini tidak kalah pentingnya Pak Edi Purwono, dia juga MMS juga, SMS juga. Nah oke. Lihat guys, tertata rapi berjejer tanaman-tanamanku. Semoga nanti bisa menjadi rindang dengan adanya pohon-pohon yang kita tanam hari ini ya guys. Oke, sudah selesai kan? Nah, sudah selesai. Sip. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Ya, sudah selesai tugas hari ini, penanaman bibit-bibit unggulan kami, bibit buah di depan lahan edukasi, lahan sayur perhutani. Semoga untuk kedepannya mengelola lebih baik dan terbaik dan bisa menjadikan inovasi-inovasi selanjutnya, membawa nama baik Tuban ke nasional yang lebih maju, lebih mandiri dengan semangat. Terima kasih Bapak Bayu Nugroho yang selalu menyupport kami untuk tetap berkreasi. Salam semangat. Semangat.